Sedih banget. Jadi hari ini tanggal 31 Maret aku pindahan. Sedih. Tapi semangat deh. Kita mau renov rumah. Semoga dipermudah, dilancarkan. Hari ini kita mau ceritain proses pindahan kita kemarin. Di sini kita udah tinggal di apartemen kurang lebih sekitar 2 mingguan. Ya, waktu itu kita pindahan itu beberapa hari sebelum puasa. Alhamdulillah satu rumah pada betah dan Laika juga udah beradaptasi sama lingkungan barunya. Sebenarnya kita tuh nggak ada dokumentasi yang proper ketika pindahan kemarin karena sama-sama repot angkat-angkat barang lah, apalah segala macam, itu nggak ada video yang proper. Tapi sempet sih beberapa kali kemarin Ai naruh handphone buat ngerekam angkat-angkat gitu, nanti kita masukin di footage-nya. Beberapa kali kemarin juga waktu angkat-angkat juga. Ya kalau lagi sempat ngerekam, lagi ingat ada rekam, kalau enggak ya udahlah. Lewat video ini kita mau ceritain proses pindahan kemarin dan alasan kenapa pindah ke apartemen. Oke, jadi kenapa alasan kita pindah ya? Kita pindah karena kita mau renovasi rumah. Iya, dan renovasinya lumayan major, artinya banyak yang mau dibetulin, bahkan banyak yang diubah. Jadi nggak mungkin rasanya kalau renovasi sebesar itu kita tetap tinggal di situ. Karena pasti banyak debu. Kemarin aja kita pernah tahun lalu atau 2 tahun lalu kita benerin ada tembok itu ada problem. Kita benerin satu bidang tembok aja itu debunya udah serumah. Apalagi kan udah Laika sekarang. Jadi nggak bisa lah. Kalau dulu mungkin Laika masih bisa lah ya diumpetin taruh kamar dia diem nggak kemana-mana. Kalau sekarang kan udah nggak bisa. Digituin lagi ya. Kenapa kita pengen banget renovasi rumah ya? Karena kondisi rumah kita yang sekarang tuh udah nggak memungkinkan untuk ditinggalin karena banyak banget problem. Salah satunya adalah bocor. Ya, bocor itu problem dari awal kali gue serah terima rumah waktu itu masih belum nikah. Beberapa hari setelah serah terima itu masuk ke rumah tiba-tiba plafon itu ambrol gara-gara bocor. Parah deh waktu itu, gue ngamuk-ngamuk lah udah sama developer komplain. Langsung dibenerin, cepat dibenerinnya, langsung bener lagi. Cuman sepertinya pembetulannya itu bukan di inti dari permasalahannya, sehingga bocornya itu masih ada lagi, dan itu ya itu ambrol lagi Jadi gitu. kemarin hanya dibetulin sesaat doang ya? Iya, nggak dicari sebenarnya titiknya itu di mana gitu, sampai akhirnya komplain dan udah lama nggak ditanggepin, udah orang developernya mungkin udah kelamaan, udah hilang-hilangan. Pada lempar tangan gitu loh. Iya, pada lempar-lemparan problemnya, jadi kayak ya udahlah ketimbang drama rumah nggak bisa ditempatin, jadi akhirnya mau nggak mau keluar budget sendiri buat benerin itu. Terus tembok yang retak. Ini beberapa kali banyak banget kayak bukan retak rambut halus gitu ya, tapi itu lumayan nyata retaknya. Kalau retak-retak itu mungkin di setiap rumah ada problem kayak gitu lah ya, namanya juga bangunan kan. Cuman yang ini kemarin kita rasa agak ekstrim karena dinding itu sampai ada gap gitu loh. Ada volume gitu loh. Iya, ada naik turunnya gitu kan, kita jadi serem ya. Maksudnya loh ini bangunan baru loh. Kok bisa kayak gini, belum ada setahun waktu itu udah ada crack yang sebesar itu, jadi ya kita udah mulai nulis tuh nyatet. Iya, dari awal kita pindah tuh kita udah mulai list kayak kekurangan rumah ini apa aja sampai akhirnya adalah rembes, terus karena rembes tembok jadi lembab temboknya jadi muncul. Itu apa nih? Maksudnya jadi kayak timbul gitu loh. Oh iya, kayak ada jamurnya gitu loh di tembok. Karena lembab itu, dan yang paling utama adalah semenjak ada Laika rumah itu kayak space-nya kayak kurang gak sih ya? Iya. Karena kebutuhan kan makin banyak, bukan kebutuhan aku doang dan bukan kebutuhan Mas Dede doang, tapi ada satu lagi nih, Laika, dan ada Mbak juga di rumah yang nginep, jadi kita butuh space lebih. Jadi ya kayaknya ini deh problemnya itu barang masuk banyak tapi nggak ada yang keluar. Ada yang keluar tapi nggak sebanyak yang masuk. Iya, nggak sebanding, bahkan mungkin nggak ada 5% dari yang masuk yang keluar itu. Jadi ya numpuk di rumah, nggak ada space, nggak ada ruangan lagi. Nah, setelah kita amatin kemarin, kita ambil kesimpulan bahwa beberapa problem yang kita sebutkan tadi, kecuali yang ruangan ya, kalau ruangan itu kan kebutuhan ya. Beberapa problem yang kita sebutkan tadi itu karena kualitas dari bangunan yang dibikin sama developernya itu kurang bagus. Jadi dari situ kita udah nge-list, kita lihat lah misalkan kita benerin
tembok setiap tahun sekali, kita benerin bocor setahun sekali, ini pasti bakal banyak biaya yang dikeluarin tiap tahun, dan itu kan gak sedikit. Kita udah pernah coba kemarin tahun pertama ada cost buat benerin tembok dan bocor, tahun kedua ada lagi, tahun ketiga ada lagi, dan itu lumayan besar costnya. Jadi kita pikir kenapa enggak sekalian kita renov yang bener, kita lihat, kita bangun bener pakai tukang sendiri, pilih bahannya sendiri, kita bener-bener bangun sesuai dengan rumah yang tanpa diakal-akalin gitu loh. Memang bener-bener rumah untuk ditempatin yang selayaknya rumah dengan apa ya, dengan bahan yang bener-bener bagus lah untuk dipakai buat rumah gitu. Nah, karena ini adalah rumah pertama kita, jadi kita juga banyak belajar dari rumah ini, dari beberapa case di rumah ini, dan ini lumayan bikin gua kapok buat beli rumah jadi. Aku juga masalahnya nggak kelar-kelar. Kita masalahnya nggak kelar-kelar dan kita nggak tahu ini orang bikin rumah dulu gimana nih bikinnya nih, ngasal-ngasalan kah atau dibikin dengan passion ya kan. Kalau kita bikin rumah kayak lo mau bikin rumah buat lo tinggalin sama keluarga, sama istri, sama anak-anak lo pasti ngerasa kayak ini rumah gue nih, gue bakal tinggal di sini sampai tua gitu misalnya. Gue akan bangun sebaik-baiknya dengan kualitas terbaik, dengan budget yang oke juga ya kan, pakai hati gitu mikirnya, nggak pakai deadline, kelar nggak kelar pokoknya jadi kan. Paling benci sih kayak gitu. Banyak banget deh kalau misalkan kita bongkar problem rumah di video ini. Iya, jadi nanti cerita soal problem rumah ini bakal kita pisahin di video terpisah. Nanti kalau sempat juga mungkin kita bakal bikin di lokasi rumahnya biar kita tunjukin. Ya, biar kita langsung live. Kita sekarang ceritain soal itu tadi. Kenapa kita pindah? Lanjut, kenapa kita pilihnya ke apartemen bukan pindah ke rumah lain? Karena yang pertama kita berdua sama-sama belum pernah tinggal di apartemen, jadi kita penasaran. Jadi biar nggak ada rasa penasaran, jadi ya udahlah kita ke apartemen. Plus kita kan ini pindahan nggak begitu lama, kurang dari 1 tahun. Kita mungkin 10 bulanan, dan kalau misalkan rumah beres lebih cepat bisa lebih cepat dari itu juga. Jadi kita rasa di apartemen ini lebih simpel, kita tinggal masuk, apalagi apartemennya udah semi furnished, jadi kita nggak perlu beli kompor, peralatan dapur, lemari, bla bla bla, itu udah ada semua di sini. Jadi ibaratnya kayak kita tinggal masuk, bawa barang-barang yang ada di rumah, pindahin barang yang ada di rumah, kita udah bisa tinggal, bisa hidup di sini tanpa harus beli barang-barang perabotan buat penunjang kehidupan selama di sini. Gitu. Jadi lebih simpel aja sih kalau kita pindah ke apartemen. Nah, karena kita berdua baru pertama kali tinggal di apartemen, jadi kita baru tahu tuh ternyata kalau pindahin ke apartemen itu ada jam-jam operasionalnya. Yeah. Waktunya nggak sefleksibel kalau kita pindahan di perumahan klaster ya. Kan kalau misalkan kita pindahin rumah kan bisa kapan aja nggak sih? Selagi nggak di atas jam 10 malam ya. Soalnya waktu orang-orang istirahat. Iya. Tetap ada izinnya keluar masuk, tapi nggak fleksibel aja sih waktunya. Iya. Kemarin kita dikasih waktu sama manajemen apartemen ini untuk pindahan di jam 9 pagi sampai jam 5 sore. 5 sore masih belum ada. Iya. Kalau weekend dan hari Sabtu tuh waktunya lebih terbatas, bahkan hari Minggu tuh nggak boleh ada pindahan sama sekali. Oleh karena itu, kita masih efisiensi atur waktu gimana supaya agar pindahan bisa cepat terus beres di hari itu juga. Jadi sebelum hari H pindah, beberapa hari sebelumnya tuh aku udah packing beberapa barang-barang, bahkan hampir semuanya sih. Jadi aku beli box yang proper, yang cukup tebal, aku masukin barang-barang sesuai dengan kategori. Terus pas hari H pindahan, jadi udah siap angkut semuanya ke dalam mobil. Ya, dan beberapa barang kayak elektronik, sofa, gitu-gitu. Apalagi kemarin ya? Kulkas, TV, dispenser, sofa. Itu dikasih bubble wrap biar nggak gampang lecet. Pindahan. Kemarin aku atur timeline untuk pindahan di tanggal 31 Maret, tepat beberapa hari sebelum puasa. Ya, jam 8 pagi kita misalnya. Jam 8 kumpul di rumah. Karena jam 9 asumsinya kalau jam 8 di rumah, masuk ke dalam jam 9 udah bisa mulai loading. Betul. Ya kan? Gitu. Kemarin bagi tugas, aku yang siapin barang, Mas Didi yang siapin staff untuk bantu-bantu kita ya. Jadi di hari itu gue minta tolong Ucok sama Mang Jal buat bantu selama proses pindah juga. 2 orang super power. Aku udah deg-degan banget, semoga pindahannya lancar tuh di hari itu. Tapi ada drama yang kesel banget.
Tiba-tiba driver mobilnya itu nge-cancel aku di Hamin 1 jam, bayangin. Jam 7 dia WhatsApp ya? Iya, jam 7 dia ngabarin aku, dia cancel sepihak, dia nggak bisa bantu aku untuk bawa barang ke sini. Itu sumpah, aku udah mau nangis, mataku udah berkaca-kaca, tapi nggak bisa nih, pokoknya nggak lucu banget kalau misalkan pindahan harus kita reschedule gara-gara nggak ada yang nganterin kita. Akhirnya aku langsung buka aplikasi, aku carilah mobil engkel. Jadi mobil engkel itu yang besar banget gitu loh ya. Buat yang nggak tahu ya. Mobil box yang ketutup tapi dia besar. Itu setahu aku buat order mobil engkel itu nggak bisa dadakan, minimal 1 hari sebelumnya lah. Tapi aku udah yaudahlah coba aja, aku order lah itu langsung. Alhamdulillah 15 menit aku nunggu, ternyata ada yang nerima ya, ada yang nge-pick up orderan aku. Ya udah mulai lega tuh waktu itu tuh. Ya itu udah lumayan lega tuh, akhirnya ada mobil yang bisa bantu kita buat angkat pindahan ke sini. Dan ada drama baru lagi, ternyata waktu mobilnya udah datang, kita udah masukin beberapa barang kan. Oh ini dia duluan, barang gede-gede dulu kemarin gitu kan ceritanya. Barang-barang gede dulu dimasukin, kayak TV, kulkas, kasur. So, waktu kita mau masukin kulkas itu ternyata nggak cukup. Jadi kulkas itu tingginya mentok sama mobil boxnya itu, jadi nggak mungkin dipaksain juga buat masuk ke situ, karena nanti kalau dipaksain masuk nggak tahu nih keluarnya bisa atau enggak. Jadi yang punya mobil pun nggak berani buat masukin barang yang dimensinya sama mobilnya. Dan nggak mungkin dong kulkasnya kita tidurin, harus dalam keadaan berdiri kan kalau kulkas. Yaudah tuh, akhirnya karena mobil udah datang, kita masukinlah dulu barang-barang kecil ya, yang box-box kecil itu kita masukin di dalam mobil engkel. Dan ternyata Mang Jal punya saudara yang punya mobil pick up yang kebuka, mobil apa sih, kolbak ya? Iya, mobil kolbak gitu deh. Akhirnya kita minta bantuan saudara Mang Jal untuk bantu kita, itu buat ngangkat kulkas, kasur. Ya barang-barang yang dimensi lebih besar dari box itu. Iya. Jadi kemarin kita pindahin itu pakai 2 mobil ya, pakai 2 mobil benar. Pakai satu yang mobil yang box yang tertutup, satu lagi yang kolbak. Yang mobil boxnya itu karena dia besar, dimensinya lebih panjang, jadi kemarin dia cuma 1 kali jalan loading, habis itu udah. Kalau yang mobil callbox-nya itu dia 2 kali bolak-balik. Yang pertama bawa barang-barang yang gede-gede kayak kulkas gitu-gitu, kemudian yang kedua dia balik buat ngangkut bawa perintilan kecil-kecil gitu. Tapi alhamdulillah banget kemarin berjalan lancar ya, dari cuacanya juga bagus. Iya, untungnya nggak hujan itu baru sore. Sempat mendung yang itu jam abis zuhur itu sempat mendung, tapi hujannya kayak gini-gini. Iya, tapi ternyata hujannya itu setelah asar, pas semua udah selesai, barang-barang udah nyampe semua di apartemen, itu beruntung banget sih. Nah, karena kita pindahnya dibantuin sama banyak orang, jadi kemarin proses pindahannya lumayan cepat ya, cepat banget malah. Gue jujur aja nggak expect kita sebelum jam 3 sore itu udah selesai proses pindahannya, proses loadingnya. Plus beberapa barang udah ada yang dirakit, ya kan? Jadi cepet banget deh kemarin. Iya, kayak kasur ini kan harus dirakit, ini udah dibantu dirakit sama Bang Ucok. Kemarin juga proses loading barangnya dari lift barang itu lumayan cepet ya. Karena kemarin si drivernya pernah cerita dia pernah bantu orang buat pindahan di apartemen daerah Jakarta Selatan, itu buat nunggu lift barangnya aja sampai 20 menit. Nah, buat 1 kali nunggu naik ya? Iya, benar. 20 menit. Karena apartemen ini masih terbilang belum banyak penghuninya, jadi lift barang itu selalu ready gitu loh kalau kita mau pakai. Dan kemarin berapa kali yang naik turun? Kemarin tuh naik turun kurang lebih 12-15 kali. Semuanya, berarti ada berapa kali? 3 kali mobil bolak-balik ya, 3 kali mobil loading lah, itu 12-15 kali. Dan itu pun keroyokan, jadi kan kita kemarin pinjam kasih troli itu, ada troli full, terus karena naik turun Ai yang mencetin, jadi Ai bawa juga barang, jadi kita bareng-bareng naik turun gitu deh. Jadi kemarin bagi tugasnya tuh sebelum pindahan, aku para cewek-cewek bantu packing ke dalam box. Ketika hari H pindahan, kerjaannya Mas Didi beserta cowok-cowok buat ngangkat-ngangkat barang. Nah, pas barang udah sampai, kerjaan aku lagi sama ada Mbak Ros yang bantu aku buat unpacking lagi gitu. Untungnya Ana udah packing semuanya waktu beberapa minggu sebelum kita mau pindahan, jadi lebih cepat. Itu sangat membantu sih, juga tips juga buat beberapa orang yang kalau mau pindahan mending beli dus dan nyicil packingnya, masukin semuanya terus kasih label
Oh iya, kasih label itu penting loh, biar yang bawa-bawa itu tahu. Jadi dia harus tahu nih gimana cara dia nge-treat box ini gitu. Kalau misalkan dia bawa, oh ternyata ini peralatan kamera gitu, itu pasti bawanya pelan-pelan banget. Kalau misalkan baju gitu-gitu baru mau dia serang. Jadi kemarin pas packing itu aku kasih label apa fragile gitu loh ya. Jadi kalau misalkan peralatan kamera bapaknya kan baik banget, terus piring-piring aku, panci-panci aku yang biasa buat konten itu aku kasih label fragile biar yang bawa itu hati-hati. Jadi itu cerita pindahan kita ke apartemen kali ini. Sebenarnya masih banyak yang mau diceritain. Semua bakal diceritain di video yang terpisah. Tunggu ya. Siapa bilang pindah ke apartemen udah hilang semua drama-drama? Oh, iya. Kemarin pas 3 hari kita baru tinggal di sini, kabinet kitchen dapur kotor itu jatuh. Tiba-tiba untung lagi nggak ada orang di bawah. Oh my god. Padahal itu belum diisi apa-apa loh. Itu belum masih diisi kosong. apa-apa, masih kosong. Diisi ya tumbler plastik. Ya lo tau kan tumbler plastik itu seberat apa sih? Itu kalau misalkan aku jalan 3 langkah itu, aku ketidur. Iya, kalau itu kemarin udah selidikin fix problemnya ada kesalahan dari ketika pemasangan dulu. Waktu awal tuh udah dibenerin sama pihak manajemen gedung. Bayangin bikin kitchen set naruh kabinet, dia masukin Semua baut itu sedalamnya segini doang iya, nih. cuma segini doang. Satu ruas jari. Aku ada fotonya, Nggak nanti akan aku kuat insert. lah. Ya. Iya, jadi kurang dalam, harusnya itu lebih dalam lagi kalau waktu ngebor supaya bisa ketahan gitu loh. Nah, kalau misalkan cuma satu ruas jari doang buat masukin ke dindingnya ya pasti nggak sekuat itu kan. Apalagi fungsinya kabinet untuk dapur kotor, naruh bumbu, naruh macam-macam di situ. Untungnya itu kabinet masih kosong, cuma terisi tumbler yang ringan-ringan. Aku nggak kebayang kalau misalkan amit-amit ada mbak aku yang di situ, atau Laika, atau aku yang di situ. Iya. Untung nggak ada korban. Tapi kemarin pihak manajemen udah mau bertanggung jawab dan lagi diproses pembuatannya kurang lebih 30 hari. Jadi nanti pas kabinetnya lagi dipasang, nanti aku videoin. Jadi segitu cerita drama rumah tangga ini. Dan tidak ada henti-hentinya. Dan intinya semoga cepat selesai, tapi ya kita harap setelah proses renovasi selesai rumah udah gak ada problem, jadi kita bisa tinggal di sana dengan tenang. Amin. Doain ya, semoga renovasi kita berjalan lancar. Amin. Amin. Oke, bye-bye. I'll see you in the next one. Laika nangis. Laika, what's wrong? Hah?